Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, bisa kita jumpa nih ya dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat, juga anak-anak juga sehat, kemudian anak tetap semangat dalam belajar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk sekarang dan juga bekal di masa yang akan datang. Perkenalkan, saya nih panggil saja Pak Anang ya. Nama saya Anang Sumarna, ya, guru SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Bagi anak-anak sekalian yang berasal dari MIN, tentu tidak asing lagi dengan SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Tapi mungkin dari bagian anak-anak yang dari SD Muhammadiyah misalnya, nah dulu itu sama dengan pendidikan tarikh ya. Kemudian yang dari SD negeri mungkin di sana dulu ada PAI. Nah di dalamnya juga ada sejarah kebudayaan Islam sebenarnya. Baiklah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, yaitu menganalisis misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nanti anak-anak setelah kalian belajar ini nih ya, belajar KD 3.1, nanti kalian diharapkan nih bisa tuntas di dalam pertama bisa mendeskripsikan kondisi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua bisa mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang ketiga bisa mendeskripsikan kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang keempat bisa mendeskripsikan kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, kalian nanti bisa menganalisis ya misi Nabi Muhammad SAW untuk rahmat bagi alam semesta itu dalam bidang agama, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi, dan juga dalam bidang politik. Ini yang akan kita pelajari ya anak-anak ya. Tetap semangat ya. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin itu? Rahmat bisa berarti kan kasih sayang. Rahmat juga di sana mengandung sebuah kondisi perbaikan, kemudian kondisi peradaban, kemudian kondisi peningkatan kesejahteraan dan sebagainya. Itu adalah rahmat yang dibawa oleh misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, lil alamin tentunya untuk seluruh alam ya. Kemudian kita akan menuju ke kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam. Tapi sebelumnya ingatkan tentang sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat apa? Ayat berapa? Nah, anak-anak silakan baca dalam Al-Quran ya. Tentunya harus ada informasi-informasi yang digali oleh sendiri, jangan hanya didengar dan juga disampaikan oleh gurunya saja. Oke? Nah, kemudian kita akan menuju kepada kondisi masyarakat Mekah dalam hal kepercayaan sebelum Islam. Tentu kita sudah familiar ya bahwa di zaman Zahiliyah sebelum Islam itu ada berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Mekah sebelum Islam. Di sana kemungkinan dibawa. Nah, ini sejarawan telah menuliskan oleh orang yang dinamakan dengan Amir bin Lubai ya, di suku Khuza'ah. Dia membawa berhala Ubal di sekitaran Ka'bah. Nah, padahal sebelumnya masyarakat Mekah, kita tahu bahwa masyarakat Mekah itu adalah masyarakat yang memegang agama tauhid yang dibawa oleh siapa? Yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam itu adalah seorang nabi dan rasul yang diutus di Makkah. Kemudian ada juga nanti Nabi Soleh, ada juga Nabi Ismail, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihi salam dan nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Muhammad kan tidak diutus untuk seluruh alam, tapi hanya untuk lokal saja, ya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Nah, kenapa sih banyak sekali ya yang menyimpang dari ajaran agama tauhid di Makkah itu?
Memang rentangnya sebegitu lama antara Nabi Ibrahim kemudian sampai Nabi Muhammad SAW itu lahir, rentangnya sangat lama. Memang sih di Makkah itu ada Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi kalau kita melihat rentangnya, kita start dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya sampai Nabi Muhammad SAW itu rentangnya sangat lama. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat tahun 1822 sebelum Masehi. 1822 sebelum Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Coba, nah, dihitung nih rentangnya sedemikian lama, berapa ratus tahun. Maka pantaslah ada penyimpangan-penyimpangan. Nah sebenarnya berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah sebuah manifestasi apa ini? Sebuah perwujudan perasaan rindu terhadap kondisi yang saat itu tidak baik, tapi kepengen kondisinya baik. Jadi begini, nama-nama berhala yang diambil oleh mereka kan samalah seperti ketika kondisi zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nama-nama berhala itu diambil dari nama orang-orang soleh, nama orang suci kata mereka kan. Ya, kalau kita melihat di sejarah Nabi Nuh alaihissalam itu kan, umat-umat Nabi Nuh yang tidak mau ya untuk masuk dalam agama tauhid, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan punya sembahan, ada Wadda, Suwa dan sebagainya. Nah, pada masa Nabi Muhammad atau pada masa orang-orang Quraisy pun sama, mereka sangat rindu dengan kondisi zaman yang punya akhlak yang baik, tapi tidak bisa. Maka mereka merindukan hal itu, mereka membuat patung-patung, membuat berhala-berhala dinamakan orang-orang suci. Ada Lata, Uzza, Manata dan sebagainya. Nah, inilah kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam dalam hal kepercayaan. Kemudian ada satu tokoh ya, Amir bin Lubai itu yang membawa berhala dari suku Khuza'ah. Mereka atau dia membawa berhala yang bernama Hubal, dan Hubal itu menjadi berhala, rajanya berhala saat itu. Nah, anak-anak sekalian, kemudian kondisi sosial bagaimana? Kondisi sosial sebenarnya kondisi sosial masyarakat Makkah atau orang-orang Quraisy saat itu terbagi dalam dua aspek. Satu, ada kondisi sosial disebut dengan karakter positif. Yang kedua, kondisi sosial atau karakternya negatif. Yang terkenal memang karakter negatif ya, ada berjudi, kemudian mabuk dan sejenisnya. Tapi karakter positif mereka punya sebenarnya. Apa? Contoh misalnya mereka sangat-sangat setia kepada pimpinan. Mereka fisiknya baik ya, kuat. Kemudian mereka pemberani. Kemudian mereka ingatannya hebat. Kemudian hidup sederhana. Kemudian mereka sangat ramah. Mereka sangat menghargai dan memuliakan tamu. Itu karakter positif dalam kondisi masyarakat Makkah saat itu. Tapi karakter negatifnya itu sangat terkenal sehingga disebut dengan masa jahiliyah, masa kebodohan. Ada mabuk di situ, ada perjudian dan sejenisnya. Itulah kondisi sosial masyarakat Makkah yang nanti ketika Islam datang hal itu akan diubah. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi masyarakat Quraisy itu salah satu aspeknya adalah aspek perdagangan. Dijelaskan dalam surah Quraisy dalam Quran. Bukan surat Al-Quraisy ya, surah Quraisy dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafil Quraisy إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu surah Quraisy. Jadi ada aspek perdagangan yang dijelaskan di situ. Orang-orang Quraisy ketika musim panas mereka akan pergi ke Syam untuk perdagangannya. Ketika musim dingin mereka akan pergi ke Yaman untuk melakukan transaksi perdagangan. Ini kondisi ekonomi ya, satu aspek dulu lah, aspek perdagangan. Aspek yang lainnya mereka juga di samping pedagang-pedagang hebat juga ada yang menggarap bidang pertanian ya, bahkan ada juga beberapa sumber yang sudah ada menjelaskan bidang-bidangnya peternakan. Yang keempat adalah kondisi politik masyarakat Quraisy atau Jazirah Arab sebelum Islam. Kondisi politik yang saat itu dikuasai oleh tiga kekuatan besar politik. Satu, Kekaisaran Bizantium ya. Ini agamanya Kekaisaran Bizantium, agamanya Nasrani.
Dan yang kedua, Kekaisaran Persia, agamanya Zoroaster. Kemudian ada dinasti Himyar. Dinasti Himyar itu menguasai Arab bagian selatan. Itu 3 kekuatan besar yang memang menguasai Jazirah Arab. Nah, dari keempat aspek ini, aspek kepercayaan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, nanti Islam datang, lalu Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul di sana, maka ada satu misi sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu seperti apa? Misi kasih sayang, misi memberdayakan, gitu kan? Misi untuk membangun sebuah peradaban, misi bahwa Islam itu tidak memukul tapi merangkul, misi bahwa Islam itu menyayangi, ya, bukan menyaingi, misi bahwa Islam itu adalah mengayomi, melindungi, bukan menindas. Itulah Islam sebagai rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kita katakan, jadi ketika Nabi Muhammad membawa agama Islam sebagai rahmatan lil alamin, satu, aspek kepercayaan yang tadinya masyarakat Quraisy itu politeisme. Politeisme itu menyembah banyak Tuhan. Tuhannya ada Hubal, ada Lata, Uzza, Manata, dan sebagainya. Jadi mereka ketika menyembah politeisme, banyak Tuhan mereka sembahan, kemudian mereka masuk ke dalam kategori paganisme. Pagan itu adalah menyembah barang-barang atau benda-benda, menyembah berhala. Islam datang. Nah, Islam datang langsung dihapus bahwa bukan politeisme tapi monoteisme, bahwa yang disembah itu hanya satu, Allahu ahad, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya hal itu Islam datang sebagai rahmatan lil alamin dalam aspek kepercayaan apa? Islam datang dalam aspek kepercayaan itu Islam membebaskan. Jadi yang tadinya masyarakat itu terbelenggu oleh Tuhan-Tuhannya yang tidak bisa apa-apa, ya, oleh Tuhan-Tuhannya yang tidak bisa apa-apa. Jangankan jangankan memberi makan mungkin. Toh ketika mereka kelaparan malah Tuhannya yang dimakan. Kan sebuah keanehan, hal-hal yang lucu secara logika sebenarnya sudah tidak masuk akal. Nah, jadi Islam datang dalam hal aspek akhir membebaskan belenggu yang mereka rasakan, belenggu dari sesembahan kepada aspek banyak Tuhan. Islam datang membebaskan. Itu rahmatan lil alamin dalam hal kepercayaan atau dalam hal agama. Yang kedua, rahmatan lil alamin dalam aspek sosial bagaimana? Juga Islam datang membebaskan, bukan membebaskan tanpa aturan, ya, membebaskan mereka yang terbelenggu dengan kebiasaan buruknya, dengan judinya, dengan mengadu nasibnya, dengan mabuk-mabukannya. Maka Islam datang, hal itu dibebaskan oleh Islam, bukan dibebaskan, diperbolehkan, tapi bebas itu disingkirkan gitu, sehingga mereka berganti dari kebiasaan buruk itu bergeser kepada kebiasaan yang baik. Itulah rahmatan lil alamin dalam aspek sosial. Coba bagaimana ketika mereka secara akal itu mereka sangat-sangat biadab, ya. Ketika mereka keluarganya melahirkan anak perempuan, kemudian mereka merasa malu, kemudian mereka akan mengubur bayi hidup-hidup, gitu kan? Ini sebuah kondisi sosial, realitas keadaan sosial saat itu yang oleh Islam itu diubah. Pokoknya ketika Islam datang, wanita yang tadinya dalam aspek sosial tertindas, wanita yang tadinya aspek sosial perempuan itu tidak ada harganya sama sekali, Islam itu datang bukan hanya mengangkat tapi menghormati dan memuliakan perempuan. Nabi Muhammad itu mengatakan, ya, Muhammad bersabda bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu berada di bawah tapak kaki perempuan. Itu sebuah simbol perempuan itu berharga, gitu kan? Perempuan itu apa? Perempuan itu bisa menjadi sumbernya surga. Seorang ibu bisa menjadi sumbernya surga.